It is a blessing to be here. Adalah menjadi suatu berkat untuk ada bersama-sama dengan Anda semua. I don't know with you, but I am already blessed. Saya tidak tahu dengan Anda semua, tetapi bagi saya sudah terberkati. I thank God for the wonderful music that we have listened from this morning. Saya berucap syukur kepada Tuhan oleh karena musik-musik yang indah yang saya sudah dengar sejak pagi tadi. 3 special numbers presented to the throne of grace. Ada 3 lagu pujian yang telah dipersembahkan ke tahta rahmat Allah. But I have been impressed by the second group, the latest grade, or the latest group. Tapi saya sangat tertarik dengan lagu yang kedua. I shed few tears when the theme of their song said, Jesus cares every drop from your eyes for those whom He cares and He loves. Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata bagi orang-orang yang Dia kasihi. Amen? Amin. He cares. Dia memperhatikan. This morning you will see that the topic of our sermon is gospel in words. Pada pagi hari Sabat ini kita akan mengangkat firman Tuhan yang berjudul Injil di dalam tulisan. But we already have been blessed with the gospel in music. Tetapi kita telah terberkati dengan Injil melalui lagu-lagu pujian. Amen? Amin. Yes, the gospel in music. Ya, Injil melalui lagu-lagu. As we start our message this morning, let me invite you to open your Bibles in Romans chapter 10, verse 15. Pada waktu kita memulai firman Tuhan pada hari Sabat ini, mari kita membuka dari buku Roma 10 ayat yang ke-15. And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Di sini dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. I invite you to pray this moment. Mari kita berdoa. Gracious God and our Father in heaven, we praise your name for the privilege of worship. While in other places of the world, the drums of war are beating and rumbling, your people here in this place are enjoying the worship in peace. Thank you for the gospel of Jesus, and may we be fed and may we enjoy the blessings from heaven. And now, oh God, bless us today. May the words from my lips and may the meditation of our hearts only bring honor and glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. 1970 to 1973, 2 students joined canvassing ministry as student literature evangelists. Pada tahun 1970 sampai 1973, ada 2 mahasiswa yang mengikuti penginjilan buku-buku ini. The one worked in the United States, the other worked in the Philippines, totally opposite around the globe. Yang satu bekerja di Amerika Serikat, yang satu bekerja di Filipina. Mereka berdua berada dari 2 belahan dunia yang berbeda. Both of them graduated from ministerial training in 1973. Mereka ini semua mendapatkan satu pelatihan pada tahun 1973. One began his ministry in New York and the other began his ministry in Central Philippines. Yang satu memulai pelayanannya di kota New York dan yang satu lagi memulai pelayanannya di Filipina bagian tengah. They experienced many levels of responsibilities in the church. Mereka mengalami banyak sekali tanggung jawab di dalam gereja. One in administration and the other in publishing leadership. Yang satu melayani sebagai pimpinan, yang satu lagi melayani di bidang penerbitan. Both of them experienced work in the local conference, the union, the division, and many others. Kedua mereka ini mengalami pekerjaan di gereja mereka, di conference mereka, dan juga di uni mereka, dan di tempat-tempat yang lain. Then one became the president of Review and Herald Publishing Association, and the other became publishing director of Southern Asia Pacific Division. Yang satu menjadi pimpinan di kantor kita di Review and Herald,
dan yang satu lagi menjadi pimpinan di kantor divisi kita. And finally, in 2010, Dan akhirnya pada tahun 2010, God brought them to work together at the General Conference. Tuhan membawa kedua orang ini untuk bekerja bersama-sama di kantor General One Conference. as the president, Yang satu sebagai ketua, and the second as the publishing director. dan yang satu lagi sebagai ketua di bidang penerbitan. You know our president. Anda mengetahui siapa pimpinan kita. Elder Wilson has been a literature evangelist like you. Pendeta Wilson adalah seorang penginjil literatur sama seperti Anda semua. We have 9 vice presidents of the General Conference. Di General Conference kita memiliki 9 wakil ketua. 5 of them have been a student literature evangelist. 5 dari antara mereka pengalamannya adalah sebagai mahasiswa penginjil And I literatur. can almost tell you that almost all division presidents have been a student literature evangelist. Dan saya bisa katakan kepada Anda semua bahwa hampir semua pimpinan kita di divisi tadinya adalah mahasiswa penginjil literatur. God is using the publishing ministry to prepare leadership in the church. Tuhan menyediakan pelayanan-pelayanan di penerbitan, di percetakan untuk menjadi pimpinan-pimpinannya di gereja. ONA is established by God with a purpose. UNAI telah dibentuk oleh Tuhan dengan satu tujuan. From this campus will come out great leaders of the Seventh-day Adventist Church. Dari tempat ini akan muncul pimpinan-pimpinan dari gereja kita. And one of God's plan to prepare leadership is to engage in the ministry and evangelism while you are still a student. Dan salah satu daripada cara proses untuk menjadi pimpinan itu adalah Tuhan telah menempatkan Anda di sini untuk menjadi pelayannya. This is God's plan. Ini adalah rencana Tuhan. Well, our theme this morning says, our topic this morning says, the gospel in words. Topik pembicaraan kita pada hari ini adalah Injil di dalam tulisan. Our reason for the existence of the church is the gospel of Jesus. Satu alasan kenapa gereja kita ini ada adalah karena Injil Yesus Kristus. The gospel of Jesus and his church is started with a small group of 12 disciples. Gereja kita, pelayanan kita dimulai dari satu kelompok yang kecil yang ada 12 murid. It grew up to be a big organization. Dan ini kemudian berkembang menjadi satu organisasi yang besar. The Seventh-day Adventist Church took 110 years to reach the first 1 million members. Untuk gereja Advent memerlukan waktu 110 tahun untuk mencapai jumlah anggota 1 It juta. took us 50 years to reach the second 1 million. Dan memerlukan waktu 50 tahun untuk mencapai 1 juta yang berikut. Around 25 million to reach the third 1 million. Dan memerlukan waktu 25 tahun untuk mencapai 1 juta yang berikut. And then 15 years. Dan kemudian 15 tahun, And then 5 years. 5 tahun, And then 3 years. 3 tahun, And then 2 years. 2 tahun. And praise God, today your church, my church, our church is bringing people to the foot of the cross 1 million each year. Dan puji Tuhan oleh karena gereja Anda, gereja kita pada saat ini membawa umat-umat Tuhan 1 juta setiap tahunnya. Please let the church say amen. Amen. Biarlah kita mengatakan amin. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan. Wherever the gospel of Jesus is preached around the globe, people's lives are changed. Sebagaimana Injil Kristus ini diberitakan ke setiap dunia, ada banyak kehidupan yang We have a dirubah. church in Zimbabwe who started with 272 church members. Di Zimbabwe ada satu gereja yang dimulai dengan jumlah anggota 272. ada 272 anggota. With the help of the church members and the pastor and the blessing from God, Dengan bantuan daripada setiap anggota, pendeta, dan berkat daripada Tuhan. in 2 years' time, they grew up to 21,500. Dan dalam waktu 2 tahun, mereka menjadi kurang lebih 21.000 anggota. The pastor was invited to the General Conference during our annual council. Pendeta di Zimbabwe ini kemudian diundang ke General Conference pada waktu rapat tahunan.
that GC paid all his expenses General Conference membayar semua biaya perjalanannya just to give a report for 5 minutes. hanya untuk memberikan laporan dalam waktu 5 menit. And the world wondered how we as a church can increase to 21,500 in 2 years. Dan semua sangat terheran bagaimana gereja kita di Zimbabwe bisa berkembang dalam waktu 2 tahun menjadi 21.000 orang. In India, they have doubled their membership from 500,000 to 1 million in 5 years. Di India, mereka telah menggandakan jumlah anggota dalam waktu 2 tahun dari 500.000 menjadi 1 juta. Why is this happening? Mengapa ini semua terjadi? Because of the gospel of Jesus. Oleh karena Injil daripada Yesus. But this morning I'm going to talk about the role of the written word in God's plan to preserve His people. Pada pagi ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana peran daripada tulisan-tulisan Tuhan di dalam menyiapkan umat-umatnya. From the beginning, God always has a people. Sejak awal, Tuhan selalu memiliki umatnya. People who remain faithful. Orang umat-umatnya yang sangat setia. But now how did God establish His people on this planet Earth? Jadi pertanyaan adalah bagaimana Tuhan membentuk umat-umatnya di dunia ini. God established His people in the Old Testament church and during the time of Christ for the New Testament. Tuhan telah membentuk umat-umatnya pada waktu perjanjian lama dan juga pada waktu perjanjian baru. All the signs that we receive around the world, it is very evident that you and I are living in the last days of the Seventh-day Adventist Church. Dari semua tanda-tanda yang kita lihat di dunia yang terjadi sekarang ini, menjadi satu bukti kepada kita bahwa kita sedang hidup pada akhir zaman ini. But God has chosen a very particular way on how to disseminate the gospel. Dan Tuhan telah memilih satu cara yang paling baik untuk bagaimana menyebarkan Injil kebenaran ini. The gospel in words. Injil dalam bentuk tulisan. We know that Jesus is the living word. Kita tahu bahwa Yesus adalah firman yang hidup itu. And we know that the scriptures is the written word. Dan kita mengetahui bahwa Alkitab ini adalah firman yang dituliskan. But let me go back with you to the Old Testament beginning at Mount Sinai about God's plan. Mari kita sekarang pergi ke perjanjian lama pada waktu Tuhan memberikan firman-Nya di Gunung Sinai. May I invite you to open your Bibles to Exodus chapter 31 verse 18. Mari kita buka Alkitab kita dalam buku Keluaran 31 ayat yang ke-18. And when God had made an end of speaking with him on Mount Sinai, He, God, gave Moses 2 tablets of the testimony, the 10 commandments of God, tablets of stone written with His own finger. Di sini dikatakan dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Right from the beginning at Mount Sinai, God ordained 2 methods in sharing the word. Di Gunung Sinai, Tuhan telah memberikan 2 cara untuk membagikan firman Tuhan. What are they? Apakah mereka itu? Moses, God demonstrated it to Moses. Tuhan telah menunjukkan itu kepada Musa. First, God spoke. Yang pertama adalah Tuhan berbicara. And then what? Lalu kemudian apa? And He wrote. Dan dia menulis. From that time, God has maintained this method of sharing the gospel. Dan sejak saat itu, Tuhan telah menetapkan cara-cara yang begini untuk menyebarkan Injil The kebenarannya. spoken word and the written word. Firman Tuhan melalui ucapan kata-kata dan firman Tuhan melalui tulisan. And let me tell you that the written word is the foundation of the gospel. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa firman Tuhan melalui tulisan adalah merupakan dasar daripada Injil Now, ini. if we go and analyze the text that we have just read, Kalau kita mencoba untuk menganalisis, we see here that the first printing press is the finger of God. menganalisis apa yang Tuhan telah lakukan, bahwa percetakan yang pertama adalah tulisan jari Allah. Of course, the first editor was God Himself. Dan editor yang pertama adalah Tuhan itu sendiri.
And the first paper that he used, according to the Bible, is stone. Dan kertas yang dia gunakan pertama adalah batu. And out of that stone, the first book he published was the Ten Commandments. Dan dari batu itu, buku yang pertama yang telah dicetak adalah 10 And buku. believe it or not, he established right there the first literature evangelism with Moses as the first literature evangelist. Dan pada saat itu, Tuhan telah membentuk seorang penginjil literatur yang pertama, dan dia adalah Musa. The Bible says, and Moses turned and went down from the mount with the 2 tablets of the testimony, with the 2 books in his hand. Dan di sana dikatakan bahwa kemudian Musa, pada waktu dia turun dari gunung itu, dia memegang 2 buku itu, 2 buah batu di dalam tangannya. And so God established the written words through the Old Testament church. Jadi Tuhan telah menuliskan, membentuk pelayanan tulisannya bagi gereja ini. Did God continue the process or the methods after Mount Sinai? Apakah cara ini kemudian dilanjutkan setelah keadaan di Gunung Sinai Let itu? me show you quickly what did God do. Saya tunjukkan apa yang Tuhan lakukan. God's lasting testimony, he said to Isaiah, Injil Tuhan yang terakhir dia tuliskan kepada Yesaya. now go, write it before them on a tablet and note it on a scroll, that it may be a testimony for time to come, forever and forever. Dari sana dikatakan kemudian pergilah dan tuliskanlah mereka itu dalam loh batu dan dalam kitab gulungan, supaya ini menjadi satu kesaksian untuk waktunya dan untuk At selama-lamanya. Mount Sinai, God wrote it himself. Di Gunung Sinai Tuhan menuliskannya sendiri, And through the prophets, he instructed him to write it down. dan kemudian Tuhan menginstruksikan para nabinya untuk menuliskan. And then here is God's instruction to Jeremiah. Dan ini adalah instruksi Tuhan kepada Nabi Now Yeremia. speak the Lord God of Israel, saying, write in a book for yourself all the words that I have spoken to you. Di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam satu kitab. God could have just spoken to Moses, to Isaiah, to Jeremiah, and forget it. Tuhan sebenarnya bisa saja hanya berfirman kepada Musa, kepada Yesaya, dan kepada Yeremia. God said, write it down. Tetapi Tuhan berkata, tuliskan. He said to Jeremiah, write it down. Tuhan berkata kepada Yeremia, And then one day tuliskan. Habakkuk was standing at the top roof of his house. Habakkuk. Dan kemudian Habakuk sedang berdiri di atas rumah, And he saw a vision. dan dia melihat satu khayal. And the vision is all about righteousness by faith. Dan khayal ini adalah mengenai kebenaran oleh iman. And you can find that in Habakkuk chapter 2 verse 4. Dan kita bisa melihat itu atau membaca itu dalam buku Habakuk 2 ayat yang keempat. Dan pada roh batu supaya mereka yang membacanya kemudian akan menyebarkannya. Many years later passed, many years have passed, Bertahun berlalu, we come to Revelation. kita datang kepada buku And Wahyu. John in the island of Patmos said, Dan Yohanes di Pulau Patmos itu berkata, I was in the spirit of the Lord's day. saya berada di dalam roh pada hari Tuhan itu. And I heard a loud voice behind me. Dan saya mendengar suara yang nyaring di belakangku. It's so loud, it's like a trumpet. Sangat begitu keras, sama seperti bunyi trompet. And the voice said, listen to me, I am the first, I am the last. Dan suara itu berkata, akulah yang mula-mula, akulah yang akhir. And then God said, Dan kemudian Tuhan berkata, what you see? apa yang kau lihat? What did God say? Apa yang Tuhan katakan? Write it down. Tulis. God is serious about the written word, Tuhan sangat serius mengenai firman-firman yang as dituliskan. He is serious about the spoken word. Sama seperti seriusnya dia dengan ucapan yang dia sampaikan. What you hear, what you see, God said the same thing. Write it down. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, Tuhan katakan, tuliskan. Beloved, Revelation is full of the written command from God. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Buku Wahyu telah mengikuti perintah buku yang Let dituliskan. me go back a little bit to the New Testament Mari kita coba untuk melihat kembali kepada perjanjian baru. and look about the theme Jesus and the written word. Dan kita coba untuk melihat kepada satu tema bagaimana tentang Yesus dan firman-Nya yang dituliskan. During the life of Jesus, evidently the Old Testament was already written. Pada waktu kehidupan Yesus Kristus, bahwa bukti-bukti daripada perjanjian lama atau sejarah-sejarah lama telah dituliskan. But listen to this. The New Testament was just being written with his life, the life of Christ. Tetapi coba dengar ini, bahwa perjanjian baru telah dituliskan dengan kehidupannya. And how did God use what already was existing written words in his ministry? Bagaimana Tuhan menggunakan apa yang telah dituliskan menjadi dia punya pelayanan? First, we are told that Jesus studied the scripture. Yang pertama yang kita dengar atau kita ketahui adalah bahwa Yesus mempelajari firman Tuhan. And then he quoted the scripture. Dan kemudian dikatakan bahwa dia mengutip firman Tuhan. After Christ's baptism, Setelah Kristus dibaptis, he went to a far place to Yep. pray. dia pergi ke satu tempat untuk berdoa. And the Bible says that he fasted for 40 days and 40 nights. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia kemudian berpuasa selama 40 hari dan 40 And malam. probably just before the end of his fasting, he felt so hungry. Dan mungkin pada akhir daripada masa puasa itu, Yesus merasa lapar. And the enemy came by. Dan musuh itu kemudian datang. And he said, if you are the Son of God, turn the stone into bread and eat for yourself. Musuh itu berkata, jika engkau adalah anak Allah, rubahkanlah batu itu menjadi roti dan makanlah untuk dirimu. What was Jesus' response? Apakah yang menjadi respon atau jawaban daripada Yesus? It is written. It is written. Jawaban daripada Yesus adalah ada tertulis. That is the power of the spoken and the written word. Itu adalah kuasa daripada firman yang diucapkan dan firman yang dituliskan. And the Bible says that the enemy went away. Dan Alkitab berkata bahwa musuh itu kemudian pergi. But Satan did not give up. Tapi setan tidak menyerah. After 40 days, Jesus was brought into a pinnacle of the temple. Setelah 40 hari kemudian Yesus dibawa ke puncak daripada Ka'bah. If you go to Jerusalem and see the temple, you can see there the highest point of the temple. Jika Anda berkesempatan untuk pergi ke Yerusalem lalu kemudian melihat Ka'bah itu, dan Anda akan melihat satu tempat yang tertinggi dari Ka'bah. The enemy said, if you really is the Son of God as you claim, Dan kemudian setan berkata, kalau kau betul adalah anak Allah sebagaimana yang kau telah katakan, you jump because the angels of heaven will prevent you from being hurt. setan berkata, lompatlah dan malaikat Tuhan akan menjaga engkau supaya engkau tidak terluka. What was Jesus' response? Apakah yang menjadi jawaban daripada What Yesus? did he say? Apa yang dia katakan? It is written. It is written. Telah tertulis. The devil did not give up. Setan tidak menyerah. According to the Bible, one day Jesus was brought, I don't know how, brought into one of the highest mountains in Israel, in Jerusalem. Pada waktu itu dikatakan, kita tidak tahu bagaimana caranya, tetapi setan membawa Yesus ke satu tempat yang paling tinggi di Yerusalem. And he showed Jesus the sprawling city below them. Dan kemudian setan menunjukkan kepada Yesus kota Yerusalem yang begitu gemerlapan. And the devil said, Dan if setan itu berkata, if you will bow to me, just simple bow, kalau engkau menyembah kepada saya, hanya bersujud sedikit saja, I will give to you all what you can see. saya akan berikan kepada engkau semua yang kau lihat pada saat ini. And Jesus said the same thing. Dan Yesus berkata hal yang sama. It is written. Ada tertulis. 3 times the devil tried to destroy the ministry of Jesus. 3 kali setan berusaha untuk menghancurkan pelayanan Yesus And Kristus. 3 times Jesus knew what to do and what to say. Dan 3 kali Yesus mengetahui apa yang dia harus lakukan dan katakan.
It is written, it is written, it is written. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. My beloved, it is written. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada tertulis. Yes, Jesus said, it is written. Ya, Yesus katakan, ada Now, let's tertulis. go back to the last book of the Bible, the book of Revelation. Mari kita lihat kepada buku yang paling akhir daripada Alkitab kita, yaitu buku Wahyu. God's final warning message to the church and to the world. Pekabaran akhir daripada Tuhan kepada dunia ini. We always preach about Revelation 14. Kita selalu membaca buku Wahyu pasal yang But ke-14. may I invite you this morning to look at it from different perspective. Tetapi pada saat ini saya ingin untuk membawa Anda untuk melihatnya dari satu sudut pandang yang lain. Just to view quickly, Untuk melihat ini secara cepat. Revelation 14 verse 6. Wahyu 14 ayat yang ke-6. The Bible says, and I saw another first angel of Revelation 14. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell in the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people. Di situ dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. And in verse 8, Dan pada ayat yang the ke-8, Bible says, and there followed another angel. ayat yang ke-8 dikatakan, dan seorang malaikat lain. In verse 9, Ayat yang it ke-9, says, and the third angel followed them. malaikat yang ketiga mengikut mereka. So how many angels? Jadi ada berapa malaikat? 3. 3. If there is third, there is first, and there is second. Dan kalau ada yang ketiga, berarti ada yang pertama, ada yang But kedua. maybe let's see what are the contents of Revelation 14. Tapi mari kita lihat apa isi daripada berita Wahyu 14. It contains the message that says the hour of his judgment has come. Yang pertama adalah bahwa waktu daripada penghakimannya itu telah tiba. Fear God and give glory to him alone. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Don't forget, remember, Babylon is fallen, and that means the earth, because the earth is in apostasy. Dan dikatakan bahwa Babylon itu sudah rubuh, dunia ini dalam kemurtatan. Worship not the beast, worship not the fallen Babylon. Dikatakan janganlah engkau menyembah kepada binatang itu, janganlah menyembah kepada Babylon itu. Now we know, we preach about Revelation 14. Kita tahu bahwa kita mengkhotbahkan Wahyu pasal yang ke-14. But you will ask me, but Pastor, how is that related to publishing? Tapi kemudian kita bertanya, pendeta, bagaimana itu kita hubungkan dengan percetakan? Let me tell you that this message is part of what God said to John. Write it down. Tetapi ingin saya katakan bahwa pengkabaran ini adalah bagian daripada apa yang telah Tuhan katakan kepada Yohanes untuk dituliskan. But there is one thing more that I like to add. Tetapi ada satu hal lain lagi yang ingin saya tambahkan. This is now God's plan. Dan ini adalah sekarang rencana Tuhan. Revelation 18:1. Wahyu 18 ayat yang pertama. And after these things, I saw another angel. Dan dikatakan setelah segala sesuatunya ini terjadi, saya melihat malaikat yang lain. This time it is different. Saat ini keadaannya agak He berbeda. came down from heaven with great power, and the earth was lightened with his glory. Dikatakan bahwa malaikat ini turun ke dunia ini dengan satu kekuasaan yang luar biasa, dan dunia ini diterangi, dicahayai oleh kemuliaannya. With the coming of this angel, the earth was lightened with the glory of God. Dengan datangnya malaikat ini dikatakan bahwa dunia ini diterangkan dengan kemuliaannya. And so what about that? Jadi bagaimana tentang Well, itu? let me tell you this. In 1902, Saya katakan many years after John wrote this text, pada tahun 1902, bertahun-tahun setelah Yohanes menulis firman ini, Ellen G. White said this from God.
Nyonya White menuliskan hal ini. And the work of that other angel who comes down from heaven with great power and who lightens the earth with his glory is to be accomplished in a large degree through our publishing houses. Dan dikatakan di situ bahwa pekerjaan daripada malaikat ini yang turun dengan kekuasaannya, yang menerangi bumi ini, akan disempurnakan melalui pekabaran percetakan. Beloved, we have a mission. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita memiliki satu misi. We all believe that Revelation 14 is relevant to our times. Kita semua percaya bahwa Wahyu 14 adalah untuk waktu kita. But I'm thinking of Revelation 18:1. Tapi saya berpikir tentang Wahyu 18 ayat yang Brother pertama. Manwiki Saudara and Pastor Simon, dan pendeta, listen to what God said. dengarlah apa yang Tuhan katakan. And all publishing leaders, Dan semua pimpinan-pimpinan percetakan kita, the work of that other angel who came after the three angels that lightened the earth with the glory of God will be accomplished to in a large degree through our books and magazines and literature. pekerjaan dari malaikat yang datang setelah ketiga malaikat itu, malaikat yang datang yang akan menerangi dunia ini, akan diselesaikan melalui Injil-Injil percetakan. It's time to lighten the earth with the glory of God. Inilah waktunya untuk kita menerangi dunia ini dengan kemuliaan Tuhan. It's time that the church must give her attention to the canvassing work. Inilah waktunya bagi gereja untuk memfokuskan diri kepada dunia penginjilan. It's time that our young people must grab this opportunity to witness for the Lord. Inilah waktunya bagi orang-orang muda untuk mengambil satu kesempatan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. You look at these two statements. Kalau kita melihat kepada dua pernyataan ini, One from John the Revelator satu dari Yohanes and yang the dikasih, other from Ellen White, dan yang satu lagi dari Nyonya White. with many years in between. Jarak mereka berjauhan sekali. It is very clear that the same mandate came from one source, our God. Kita yakin bahwa mandat yang Tuhan berikan kepada dua orang ini adalah datangnya daripada Tuhan. Amen. Amin. Let the church say amen. Mari kita mengatakan amin. We have a mission. Kita memiliki satu misi. Now, after Revelation 18:1, Setelah buku Wahyu 18 ayat yang pertama, this is followed by God's final call. ini kemudian diikuti dengan panggilan Tuhan yang terakhir. Revelation 18:4. Wahyu 18 ayat yang keempat. The same angel Malaikat yang sama with another voice. dengan suara yang lain. And this time, what did the angel say? Dan kemudian apa yang malaikat ini katakan sekarang? Come out of her, my people. Keluarlah dari dia, umatku. I tell you, my brothers and sisters, when I think about this responsibility in the publishing ministry, many times I bend my knees pleading for God's wisdom. Saudara-saudaraku, setiap kali saya melihat akan ayat ini dan pelayanan ini, saya bertelut dan kemudian saya menghadap kepada Tuhan. God will use the literature ministry in a large degree to call the people of God from the world. Tuhan akan menggunakan penginjil-penginjil literatur ini untuk membawa semua orang keluar dari dunia ini. Jesus is saying, come out of her, my people. Yesus berkata, keluarlah dari dunia ini, umat-umatku. God, Jesus, the Lord, is saying over the big city of Jakarta, come out of her, my people. Tuhan berkata kepada kota Jakarta, keluarlah dari situ, The big umat-umatku. city of Bandung, Dari kota besar di the Bandung, big city of Medan, kota besar Medan, Ujung Pandang, Ujung Pandang, Surabaya. Surabaya, Of course, you also include Pontianak. dan juga termasuk Pontianak. God has still a people.
Tuhan masih memiliki umat-umatnya. Remember that God always has a people. Ingat bahwa Tuhan selalu memiliki umat-umatnya. We have 18 million church members today. Pada hari ini kita memiliki kurang lebih 18 juta anggota We jemaat. still have millions and millions out there waiting to come out of Babylon. Dan masih banyak jutaan orang di luar sana yang mau keluar dari Babylon. This is the mission of Christ, Ini adalah misi daripada Kristus, to call His people out of Babylon. untuk memanggil umat-umatnya keluar dari bumi. Yes, this is His mission. Ya, ini adalah misi Tuhan. My beloved, Saudara-saudaraku yang I'd like terkasih, to tell you one thing this morning, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda pada saat ini, that the mission of Christ bahwa misi daripada Kristus, is also a mission. bahwa misi daripada Kristus adalah juga misi kita. Amen? Amin. Misinya, misi adalah misi kita. God's mission is our mission. Misinya, misi adalah misi saya. God's mission is my mission. This is our mission. Ini adalah misi kita. Calling the people of God out of Babylon. What else do we? What else is our mission? Memanggil orang-orang, memanggil umat-umat Tuhan keluar dari Babylon. Apalagi yang menjadi misi kita? Jesus, imagine Jesus hanging on the cross. Coba bayangkan bagaimana kalau Yesus tergantung di kayu salib. His body filled with blood oozing from different wounds inflicted by the Roman soldiers. Tubuhnya dilumuri oleh darah akibat oleh cambukan daripada tentara-tentara Roma. And he said, Lord, pray to this Father. Dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan berkata, Tuhan, You have given these people to me. Engkau telah memberikan orang-orang ini kepadaku. I could just imagine the Lord saying, there are so many more people that you need to claim from the opponent Babylon. Dan saya bisa membayangkan bagaimana Tuhan Allah Bapa itu berkata bahwa masih banyak lagi orang-orang yang kau harus panggil dari Babylon yang telah How begitu. can you help His mission? Bagaimanakah Anda bisa menolong misi daripada Tuhan? Remember, misinya adalah misi kita. Ingat, God's mission is our mission. What can we do to help Him? Apa yang boleh kita lakukan untuk membantu atau menolong itu? We cannot do much. Tidak banyak yang kita bisa You lakukan. know what? Here is what Ellen White said. I have been shown that our publications be printed in different languages and sent to every civilized country. Nyonya White mengatakan bahwa saya telah ditunjukkan bahwa setiap cetakan-cetakan kita harus dicetak dan kemudian dicetak dalam berbagai bahasa dan dibagikan ke seluruh bangsa. And she said, at any cost. Dan dikatakan berapapun biayanya, At any cost. berapapun biayanya. Are we doing this in our time? Apakah kita sedang melakukannya ini pada saat ini? During the time of the early church, they did it so much sacrifice to proclaim the gospel through the written word. Pada waktu gereja yang mula-mula mereka melakukannya dengan sangat luar biasa, mencetak tulisan-tulisan buku tentang firman Tuhan. Then she followed the statement by saying, I have been shown that the press is powerful for good or evil. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa setelah ditunjukkan bahwa cetakan atau percetakan The bisa digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Our literature can reach and influence the public mind as no other means can. Dikatakan bahwa setiap buku-buku yang dicetak dapat menjangkau setiap pikiran manusia yang tidak dapat dilakukan oleh apapun. You know, if Jesus is here standing before us, Anda tahu jika Tuhan atau Yesus berada di sini berdiri di hadapan kita, He would say, Dia akan berkata, I still have so many people in Jakarta, masih banyak orang yang ada di Jakarta, in Bandung. di Bandung, And Jesus would say, dan Yesus akan berkata, young people, orang-orang muda, how many of you will help me? berapa banyak di antara kalian yang akan menolong saya? Faculty members,
para staf dan dosen. Jesus said, how many of you will help me Yesus akan berkata, bagaimana Anda akan menolong saya to call my people untuk memanggil umat-umatku out of Babylon? keluar dari Babylon? How many of you will help me? Jesus would say. Berapa banyak dari antara kalian akan membantu Yesus? What will be our response? Apa yang akan menjadi jawaban kita? Well, God revealed again to the prophet. Tuhan menunjukkan kembali kepada nabinya. Ellen White said, the time has come when the church has to distribute literature like the leaves of autumn. John berkata bahwa waktunya akan tiba bagi gereja untuk membagikan setiap tulisan-tulisan ini, buku-buku ini, seperti daun yang jatuh pada waktu musim gugur. We don't have autumn in Indonesia. Di Indonesia mungkin tidak ada musim gugur. But just think of the heavy downpour every afternoon. Heavy downpour of rain every afternoon. in Tetapi Bandung. coba kita bayangkan bagaimana air hujan pada waktu hujan deras itu turun setiap hari. Since I arrived here, every afternoon, plenty of rain. Semenjak saya tiba di sini, setiap hari, setiap sore selalu ada hujan. We don't have leaves of autumn, Kita tidak memiliki daun yang gugur pada waktu musim gugur, but we have plenty of rain. tetapi kita punya banyak hujan. And so I would translate what Ellen White said. Jadi saya akan terjemahkan apa yang Nyonya White katakan. We have to distribute literature like the heavy downpour of rain during the rainy season in Bandung. Kita harus membagikan buku-buku ini sama seperti ketika hujan deras jatuh di kota Bandung. Imagine books raining over Jakarta. Coba kita bayangkan bagaimana jika ada hujan buku di Jakarta. Imagine great controversy book raining over Bandung. Coba kita bayangkan buku kemenangan akhir jatuh seperti hujan di kota Bandung. This is God's plan. Ini adalah rencana Tuhan. Unfortunately, God needs help. Namun Tuhan memerlukan bantuan. He cannot do this alone. Dia tidak dapat lakukan ini sendiri. But He can use you. He can use us. He can use me. Tetapi dia dapat menggunakan Anda, dia dapat menggunakan kita semua, dia dapat menggunakan saya. So what is God's plan? Dengan Well, demikian, apa rencana Tuhan? let's go back to the text that we read at first. Mari kita buka kepada ayat yang kita telah baca tadi. When I was a young man in school, Pada waktu Pendeta Fagio seorang muda di sekolah, this is my favorite text. ini adalah menjadi ayat I kesenangannya. was in high school, I was in college, I like this text. Pada waktu dia berada di sekolah menengah, pada waktu dia ada di perguruan tinggi, dia sangat senang sekali dengan ayat ini. As if Jesus is telling me, hey, young man, study to show yourself approved unto God, and be a workman that need not to be ashamed. And later it says, rightly dividing the word of truth. Seakan-akan Tuhan berkata kepadanya, dikatakan usahakanlah supaya kau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Young people, Orang-orang mudaku, we are here in Onai with a mission. kita semua berada di Unai ini dengan satu visi. God has a purpose for bringing you here Tuhan memiliki satu tujuan untuk membawa Anda ke tempat ini, into a Seventh-day Adventist school who believe in the gospel of Jesus. ke sekolah gereja Maseman 7 yang percaya kepada Injil daripada Yesus, To call God's people outside rather from Babylon. untuk memanggil umat-umat Allah yang lain keluar dari What Babylon. does this mean? Apa artinya semua ini? What do you mean by saying dividing the word of truth? Apa yang dimaksudkan dengan memberitakan perkataan kebenaran itu? It means sharing the truth in words. Artinya membagikan pekabaran ini atau kebenaran ini melalui tulisan-tulisan. Both the spoken and the written. Membagikan dengan firman melalui ucapan dan melalui tulisan. And so, what is our responsibility in Onai or Indonesia Adventist University? What is our responsibility? Dengan demikian, apa yang menjadi tanggung jawab kita di Universitas Advent Indonesia ini? Apa tanggung jawab kita? God has instituted a plan. Tuhan telah menanamkan satu rencana. When school closes,
pada waktu masa libur, there will be opportunity for many students to go out into the field as literature evangelists. ada banyak kesempatan bagi setiap mahasiswa untuk pergi ke field untuk menjadi The pembicara literatur. faithful literature evangelist finds his way into many homes where he leaves precious reading matter containing the truth for this time. Setiap menjual buku dengan imannya akan pergi ke setiap rumah dan kemudian akan meninggalkan tulisan-tulisan ini tentang kebenaran pada saat ini. Yes, thank God for this opportunity to bring hope into every home. Bersyukurlah kepada Tuhan oleh karena kita memiliki satu kesempatan untuk membawa kebenaran kepada setiap rumah. Membawa kebenaran rumah ke rumah sampai terakhir rumah. Amen. This is our mission. Ini adalah misi kita. Let me tell you a story. Mari saya ceritakan satu cerita. I was preaching in one big church in central Philippines. Pada hari itu saya sedang berbicara di satu gereja yang besar di Filipina Tengah. And usually after you preach, you stand at the door to shake the hands of the church members. Dan biasanya setelah khotbah itu kita akan berdiri depan pintu untuk bersalaman dengan setiap anggota jemaat. And so, Dan kemudian I was shaking the hands of our people. saya mensalami Salamat salam. Salamat anggota salam. dengan selamat salam. And as the line goes on, Dan pada waktu barisan dari panglima lain itu there was a middle-aged lady ada seorang wanita setengah baya who did not shake my hand. yang tidak menjabat tangan saya. Instead, he hugged me and kissed me left and right. Dan wanita yang kemudian tidak menjabat tangan saya dan tidak memeluk saya dan mencium pipi kiri pipi kanan. Wait, sis, wait. Dan lalu kemudian pendeta Fabio agak sedikit risih dengan itu. In the Philippine culture, you don't kiss the pastor. Di dalam budaya Filipina Anda tidak akan mencium pendeta. But he did not mind. Tetapi wanita tidak berulikan. I said, sister, could you stand here by the side after I shook hands with all members? I will come to you and will talk with you. Lalu kemudian pendeta Fabio katakan, nyonya, bolehkah berdiri di sini nanti setelah semua anggota bersalaman saya akan berbicara dengan Anda. Candy. Can you still hear me? Masih bisa dengar? After all the lines, all the people passed by, Setelah semua anggota jemaat itu kemudian lewat, I pulled him to the side. kemudian pendeta Fabio membawa wanita ini ke bagian Right there at the middle of the line, she shouted, Pastor, do you remember me? di tengah-tengah kerumunan ini wanita berkata, pendeta, apakah engkau ingat saya? So many people thought that she was my probably sweetheart when we were young. Banyak orang mungkin mengira bahwa wanita ini adalah mungkin kekasih saya, pacar saya waktu saya muda. I said, sister, this is not I will talk with you later. Lalu pendeta Fabio katakan, coba, lu di situ aja berdiri, nanti saya akan bicara dengan We went to work alone. She said, Pastor, do you remember me? Lalu pada waktu mereka berdua, wanita itu berkata, pendeta, apakah engkau kenal saya? Kau ingat kenal saya? Sorry, I did not. Pendeta mengatakan, aduh maaf, saya tidak kenal, atau tidak ingat. At that time, I was still in the division. Pada waktu itu pendeta Fabio masih bekerja di kantor divisi. And then she said, 15 years ago, Lalu kemudian wanita berkata, 15 tahun yang lalu, you came to my house. engkau datang ke rumah saya. You were a student from Mountain View College. Anda adalah mahasiswa dari Mountain View College. And you sold me a book, Great Controversy and Desire of Ages. Anda menunjukkan kepada saya buku kebenaran akhir dan buku kerinduan segala zaman. And let me tell you, Pastor, Saya ingin katakan kepada here Anda, is my family, my daughter, my grandchildren. ini keluarga saya, anak putri saya, cucu-cucu saya. All of them now members of the Seventh-day Adventist Church because of those books. Mereka semua menjadi anggota jemaat gereja Bahasa yang tertuju oleh karena buku-buku itu. Amen. Amin. Amen. Praise God. Puji Tuhan. And then it's my time to hug her. Dan kemudian waktu bagi pendeta Fabio untuk
suatu berkat. 15 years later. 15 tahun kemudian. But that is not the whole story. Tapi itu bukan keseluruhan daripada cerita. At that moment that we met with this woman, Pada waktu Pendeta Michael bertemu dengan wanita, then I remembered when I was 7 years old. 7 years old. lalu kemudian saya teringat pada waktu saya berusia 7 tahun. Two ladies came to our house. Dua wanita datang ke rumah saya, Literature evangelists. penginjil literatur. My family was a very devout Catholic. Keluarga saya adalah keluarga Katolik. And I tell you, they sing in the morning, they stay in our house, they sing in the morning, they sing in the evening, they pray morning and evening. Kedua wanita ini tinggal di rumah saya. Mereka bernyanyi pada waktu pagi hari, mereka bernyanyi pada waktu sore hari, mereka berdoa. I was impressed. Saya sangat tertarik dengan But I mereka. did not mind them. Tapi saya tidak memperhatikan mereka. But the following Sabbath, Tetapi pada saat berikutnya, these two ladies invited me, a 7-year-old boy, to go to the Seventh-day Adventist Church. kedua wanita ini mengundang saya berusia 7 tahun untuk pergi ke gereja. I was sitting in the Sabbath school. Saya duduk di sekolah Sabat. The literature evangelist was telling the story. Penginjil literatur ini sedang menceritakan satu cerita. And the story was the flood of Noah. Dan cerita itu mengenai air batu. I tell you, it struck me and my heart. Pada saat itu saya sangat dikuatkan. I said to myself, Saya berkata kepada diri I saya, should be inside the ark. saya harus berada di dalam batu. And that was the beginning. Dan itulah merupakan satu awal. And in church every Sabbath, Saya mengikuti gereja setiap hari Sabat. when I was 12 years old, Dan ketika pendeta Michael ini berusia 12 tahun, I gave my heart to Jesus. saya menyerahkan hati saya kepada Yesus. Now it's my responsibility to tell my 11 members of the family about the gospel that I have learned. Dan sekarang merupakan satu tanggung jawab saya untuk memberitahukan kepada 11 anggota gereja itu apa yang telah saya pelajari. So I went to high school in our, I went to the academy, our Seventh-day Adventist school. Lalu kemudian mereka pergi ke sekolah menengah Advent. I went to the college Dan kita masuk ke perguruan tinggi in our school, di sekolah kita. and I kept communicating with my family. Dan saya terus berkomunikasi dengan keluarga saya. Praise God. Puji Tuhan. First, Yang pertama, my mother was baptized. ibu saya dibaptis. Then my father. Kemudian ayah saya. Then my brother. Kemudian abang saya. Then my sister. Kemudian saudara All my saya. brothers. Dan semua Then my saudara saya. uncles. And aunties. Oh, dan kemudian paman, bibi saya. Including my grandfather. Dan termasuk nenek saya. 14 members of the family became Seventh-day Adventists because of two lady literature evangelists. 14 anggota keluarga saya menjadi anggota gereja PSMI oleh karena kedua wanita penginjil literatur itu. When I will be in heaven, Pada waktu saya nanti berada di sorga, the first person I'm going to look for are those two literature evangelists. orang yang pertama yang akan saya cari adalah kedua penginjil literatur itu. This is what happens when we leave the written word into the books. Inilah yang akan terjadi pada ketika meninggalkan setiap tulisan firman Tuhan di rumah-rumah. Today there are 3 ordained pastors in the family. Sekarang di keluarga saya ada 3 anggota keluarga yang adalah pendeta. The literature evangelist is dead. Penginjil literatur itu sekarang sudah meninggal. She doesn't know where I am now, Dia tidak tahu di mana saya berada but sekarang. she will remain in my heart. Tetapi penginjil literatur akan tetap berada di dalam hati saya. Amen? Amin. I know that many of you will have the same experience. Saya tahu bahwa di antara kalian memiliki banyak pengalaman. Now we know that Revelation 18:1 is another angel that John saw. Kita mengetahui bahwa di dalam buku Wahyu 18 ayat 1 adalah malaikat lain yang Yohanes lihat. If we follow the reckoning, the angel of Revelation 1 is the 4th angel. Dan kalau kita melihat kita mengikuti ini bahwa malaikat pada Wahyu pertama itu adalah malaikat yang keempat. And the message and the mission of the 4th angel is to call people out of Babylon. Dan misi daripada malaikat yang keempat itu
Ya kita rindu untuk memiliki lebih banyak mahasiswa untuk menjadi duta-duta di dalam buku Wahyu 18. We'd like to be ambassadors of the fourth angel. Apakah Anda mau menjadi duta-duta daripada malaikat yang keempat itu? Amen. Amin. God is calling for ambassadors of the fourth angel. Tuhan sedang memanggil duta-duta dari malaikat yang keempat itu. I'd like to give a new name to our literature evangelism this morning. Saya ingin memberikan nama yang baru bagi penginjil literatur pada saat ini. All those of you who will join the ministry and carry the books to the people during the summer vacation. Bagi Anda semua yang akan pergi untuk membagikan firman Tuhan pada waktu liburan ini, Will be called ambassadors of the fourth angel. akan disebutkan dengan duta daripada malaikat yang keempat. Amen. Amin. Ambassadors of the fourth angel. Menjadi duta besar dari malaikat yang keempat. In our time, Pada waktu kita, the end time history of our church, pada waktu akhir daripada sejarah gereja just kita, before our Lord Jesus will come. sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, Ambassadors of the fourth angel. duta besar dari malaikat yang keempat. Lastly, why do we need literature evangelists? Why do we? Can God not finish the work by himself? Yang terakhir, kenapa Tuhan memerlukan penginjil literatur? Kenapa Tuhan bisa melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya sendiri? God is a man. Tuhan memiliki satu He rencana. needed people to go from family to family, carrying the message of God. Tuhan memerlukan orang-orang muda untuk pergi dari satu keluarga kepada keluarga yang lain untuk menyampaikan firman Tuhan. And as you go from house to house, Dan pada waktu Anda berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain, you will converse with the people. Anda akan berbicara, bercakap-cakap dengan And orang. you will carry with you the fragrance of the life of Jesus. Dan Anda akan membawa bau-bauan yang harum daripada kehidupan Yesus. Ambassadors of the fourth angel, we have a mission to carry the fragrance of Christ's character. Para duta besar malaikat yang keempat, kita memiliki satu misi untuk membawa bau-bauan yang harum daripada Tuhan kita Yesus The Kristus. people will